Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore dari informasi sejumlah rumah warga rusak akibat gempa 6,4 magnitudo yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. 1 orang juga meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sejumlah warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan berupa batu bata, kayu, atap yang ambruk, dan berserakan akibat gempa magnitudo 6,4. Selain itu, 1 warga Kecamatan Ngadirojo, Pacitan dilaporkan meninggal dunia pasca gempa bumi. Tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu, nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. BPBD Pacitan menyebut hingga saat ini baru terdapat 5 rumah yang dilaporkan rusak akibat gempa. Banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, yang beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Sementara para pelayat terus berdatangan di kediaman korban gempa yang diduga meninggal dunia karena syok pasca gempa. Meski korban sempat dibawa ke Puskesmas Ngadirojo, namun nyawanya tidak tertolong. Kini almarhum telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak gempa Pacitan dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Sebuah bangunan rumah roboh dan menimpa sebuah kafe saat pekerja kafe tengah bersih-bersih. Inilah kondisi bangunan di Jalan Mastrip, Kota Blitar, Jawa Timur. Sesaat setelah terjadi gempa yang berpusat di Pacitan. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang bersebelahan dengan bangunan lama tak dihuni. Setelah terdengar bunyi retakan kayu, tiba-tiba sebagian atap kafe roboh karena tertimpa bangunan di sebelahnya. Saat gempa terjadi, kafe sudah tutup dan para pekerja kafe tengah bersih-bersih. Atau masih buka? Sudah tutup untungnya. Tutup jam 1 aja anak-anak masih bersih-bersih di belakang. di belakang. Iya, jadi pas gempa itu masih lagi cuci-cuci piring gitu. Baik, tapi yang di depan ini enggak. Dengan dibantu petugas BPBD Kota Blitar, pemilik kafe mulai membersihkan puing-puing bangunan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur dini hari tadi. Beberapa warga siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Tiba-tiba bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, Yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Bekas dapur. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke. Perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci.
Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Laut Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari mengakibatkan 5 rumah rusak. Selain itu, 1 orang meninggal usai bencana terjadi. Gempa yang terjadi Jumat dini hari berkekuatan 6,4 magnitudo, berpusat di 89 km tenggara Pacitan di kedalaman 10 km. Warga di Kelurahan Ploso yang rumahnya rusak mulai dibersihkan. Atap dan dinding rumah hancur akibat guncangan gempa. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menyatakan 1 orang atas nama Joko Santoso, warga Ngadirojo, dilaporkan meninggal akibat syok saat gempa terjadi. Sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Pemirsa, bencana tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibat bencana tersebut, lebih dari 100 rumah warga rusak dan sebuah bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan 1 lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, tetapi sudah menetapkan 1 hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu 1. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya pos kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengunjungi kondisi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
Wapres Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Gibran mengunjungi posko pengungsi Al-Azhar II serta lokasi pengungsian di rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Selain meninjau posko, Gibran juga menyambangi lokasi terdampak tanah bergerak di Desa Padasari. Sementara jumlah pengungsi akibat bencana tanah bergerak mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal dan 526 santri. Selain itu hampir 500 rumah warga rusak. Jumlah yang rusak itu kurang lebih itu hampir 500. Ya, hampir 500. Ya, hampir 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 100 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari bertambah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Hari ini Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait materi tayangan stand up komedi bertajuk Mensrea. Panji datang bersama dengan penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk klarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand up-nya bertajuk Mensrea. Tak hanya mengklarifikasi soal materi stand up-nya, Panji juga akan bertanya soal 5 laporan yang dilayangkan untuk dirinya. Dan ada lagi hal-hal lain. Ini gimana menghadapi 5 laporan sekaligus dalam pemeriksaan hari ini? Ya, makanya kita datang pagi ini, kita nanti coba ngobrol, termasuk itu poin yang polisi mau klarifikasi ke Panji. Panji juga mau klarifikasi, 5 itu siapa aja, apa aja yang dilaporkan, begitulah klarifikasi. Berarti akan minta bukan barang yang katanya salinan dari Mensrea itu? Ngobrol. Dan selengkapnya pemirsa mengenai pemeriksaan Panji Pragiwaksono, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Selamat sore. Ismalia, apakah pemeriksaan Panji masih berlangsung? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Komika Panji Pragiwaksono dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait stand up komedinya atau materi stand up komedinya yang bertajuk Mensrea. Dan kalau ditanya apakah sudah selesai pemeriksaan pada hari ini, belum ada tanda-tanda Panji keluar dari gedung Krimum Polda Metro Jaya, yang dimana kita tahu tadi Panji datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10.15 dan saat ini sudah pukul 16.45. Ini berarti sudah lebih dari 6 jam Panji dimintai klarifikasi karena memang pada hari ini merupakan undangan klarifikasi yang dilayangkan kepada Panji Pragiwaksono. Dan tadi ketika datang memang Panji tidak banyak berkomentar karena memang dirinya mengatakan bahwa nanti saja setelah diperiksa dirinya baru akan berkomentar. Yang kita ketahui bahwa hari ini Panji dimintai klarifikasi atas 5 laporan terhadap dirinya, diantaranya yakni penistaan agama dan juga penghasutan. Dan pelapor ini juga menilai bahwa materi yang bertajuk Mensrea itu dinilai membuat kegaduhan dan juga dapat menghasut bangsa dan bisa memecah belah. Dan sampai saat ini memang kami masih belum melihat tanda-tanda Panji keluar. Nanti jika sudah ada Panji keluar atau sudah ada update kembali, kami akan kembali update kepada David dan juga pemirsa. Dan juga dari Polda Metro Jaya ini juga mengatakan bahwa penyidik akan mendalami pelaporan tersebut, yakni 5 laporan yang dilayangkan kepada Panji Pragiwaksono. Kembali ke Anda, David. Baik, pemeriksaan masih berlangsung dan saat ini Panji belum keluar dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komika Panji Pragiwaksono kini menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand up komedi bertajuk Mensrea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya.
Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain. Yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji. Berikutnya pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi mens rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi mens rea. Tidak hanya materi mens rea yang berbuntut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Barreskrim Polri pada 3 November 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait kasus hukum yang tengah dihadapinya, Panji Pragiwaksono berjanji tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum. Jadi terlapor atas tayangan mens rea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk mens rea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir, dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan mens rea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk mens rea. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Ashar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk klarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk mens rea. Tak hanya mengklarifikasi soal materi stand-up-nya, Panji juga akan bertanya soal 5 laporan yang dilayangkan untuk dirinya. Dan ada lagi hal lain. Ini gimana menghadapi 5 laporan sekaligus dalam pemeriksaan hari ini? Ya, makanya kita datang pagi ini, kita nanti coba ngobrol. Termasuk itu poin yang polisi mau klarifikasi ke Panji. Panji juga mau klarifikasi, 5 itu siapa aja, apa aja yang dilaporkan. Begitulah klarifikasi. Nanti akan minta bukan barang yang katanya salinan dari negara itu. Ngobrol-ngobrol dulu. Komika Panji Pragiwaksono kini menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi bertajuk mens rea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk mens rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain.
Yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji. Berikutnya pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi mens rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi mens rea. Tidak hanya materi mens rea yang berbutut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Barreskrim Polri pada 3 November 2025 lalu. Tim Liputan Aigus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terkait kasus hukum yang tengah dihadapinya, komika Panji Pragiwaksono berjanji tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum. Jadi terlapor atas tayangan mens rea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk mens rea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir, dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah. Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan mens rea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Sore, pemirsa, sebuah pabrik di kawasan Babakan Ciparai, Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk memadamkan api. Izin melaporkan, ini ada kebakaran ya. Tidak jauh dari gerbang tol Kopo terjadi kebakaran. Ini asapnya kebakarannya udah mulai merembet kemana-mana nih. Tolong yang tahu nomor pemadam kebakaran segera ditelepon. Parah banget. Udah panas banget nih sampai sini. Ini nggak jauh dari gerbang tol kalau dari saya nih. Gerbang tol Kopo. Kebakaran guys, kebakaran. Pabrik pak. Ini pabrik. Oh pabriknya, ada jelma itunya. Terpantau asap tebal dari DKE. Izin melaporkan, ini ada asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik yang terbakar di dekat exit tol Kopo, Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju lokasi kebakaran. Hingga kini belum diketahui penyebab dan kerugian dari kebakaran tersebut. Ditelepon. Akibat kebakaran, asap hitam pekat terlihat dari arah tol Kopo, Bandung. Lokasi kebakaran berada di samping pintu tol Kopo, Bandung, Jawa Barat.
Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang juru sita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info juga berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka, yaitu John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray, berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF, selaku pemilik PTBR. Kemudian Saudara AND, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi, kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF
melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Kita ke informasi lain, pemirsa, antrian panjang masih terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok, Jawa Barat. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis. Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Udah bisa. Ke bayar Mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak peroleh pengobatan gratis. Kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya miskin. Yang ketiga memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu, tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah, tentu proses ini memerlukan waktu. Nah, untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobile JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera diaktifkan kembali. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan.
Saat ini Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah, ya kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali. Ya, jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk, ya kan, segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS, khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda, supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Kembali di Anyus Sore pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Perdana Menteri Australia tiba di Istana Merdeka sekitar jam 9 pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya untuk memperkuat kerjasama antara dua negara. Kedatangan Albanese ke Indonesia bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025. Sementara itu, kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. At an enhanced strategic level. Dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Begitu tiba, Albanese langsung disambut pasukan jajar kehormatan. Albanese disambut oleh sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, dan rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari 2026. Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke final AFC Piala Asia Futsal 2026. Indonesia menumbangkan Jepang 5-3 dan melaju ke final menantang juara bertahan Iran.
Timnas Futsal Indonesia menghadapi Jepang di semifinal AFC Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena Kamis malam. Duel sengit berlangsung sejak awal laga dengan jual beli serangan. Beberapa kali Indonesia mengancam gawang Jepang yang dikawal Hiroshi Tabuchi. Gempuran skuad Garuda baru menghasilkan gol pada menit 12 lewat Samuel Eko. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Laga seru berlanjut di paruh kedua. Menit 23, Indonesia menggandakan keunggulan akibat gol bunuh diri Takehiro Motoishi. Jepang merespon dengan menjebol gawang Ahmad Habibi. Motoishi menebus kesalahan dengan menjaringkan bola pada menit 31. Menit 35, Jepang menyamakan skor 2-2 berkat gol Kazuya Shimizu. Indonesia kembali unggul 3-2 berkat gol Firman Adriansyah pada menit 39. Namun selang 1 menit, Jepang kembali menyamakan skor 3-3 lewat penalti Shimizu. Skor 3 sama, laga pun dilanjutkan dengan extra time. Tampil kesetanan, Indonesia berhasil menambah 2 gol di perpanjangan waktu, masing-masing oleh Reza Gunawan pada menit 45. Serta Dewa Rizky pada menit 47 sekaligus memastikan Indonesia lolos ke final dengan skor akhir 5-3. Sebuah kemenangan bersejarah karena untuk kali pertama Indonesia bakal tampil di final. Laga final Sabtu mendatang, Indonesia bertemu Iran yang mendepak Irak dengan skor 4-2. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menyebut keberhasilan skuad Garuda melaju ke final Piala Asia berkat semua pihak, baik mereka yang bermain ataupun tidak bermain. Sementara itu, sang pemain Reza Gunawan menyatakan rasa syukurnya usai Indonesia menembus final dan menyebut Timnas langsung mengalihkan fokus ke partai puncak melawan Iran. The first, I don't create history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person. It's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and Hector Souto. It's everyone. It's not only the players that are here. Today we have Evan in the stands. We have Ipul at home. We have Guntur also at home, and have another players that help us like Dipo, Karet, Iman Ansori, Albagir. This is a success of so many people working together. And of course, we are really proud of what we are doing. We are really proud of what we are doing. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best. So sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today Japan, I think they are an amazing national team. I was following them in international games. They have amazing players and really good tactics, and they play really fast with really good modern ideas of Mr. Coach Kensuke that I respect a lot. But sport is like this. Sometimes you win, sometimes you lose. Kunci dari kemenangan ini dari kerja sama tim semua. Tentunya sangat bangga ya, ditonton ribu-ribuan orang. Kemenangan ini kita persembahkan untuk supporter Indonesia yang datang hari ini. Tapi ini belum cukup, masih ada pertandingan buat final nanti. Kami selalu fokus di tiap pertandingan, itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Yuk. Dan pemirsa, untuk membahas peluang Indonesia melawan Iran di final Piala Asia Futsal 2026 sudah bergabung bersama kami legenda futsal tanah air Fenard Huta Barat atau Bung Feve. Selamat sore Bung Feve, apa kabar? Selamat sore Mas Davi, kabar baik. Bung Feve, bagaimana Anda melihat peluang Indonesia melawan Iran nanti?
Ya, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita lihat bagaimana penampilan Indonesia selama fase grup sampai ke partai papan besar, semifinal, dan juga sekarang kita masuk final, saya pikir tidak ada yang namanya lawan yang tidak bisa dikalahkan ya. Bagaimana nanti tergantung Hector Tito juga bisa membuat atau meramu satu strategi yang tepat untuk melawan Iran. Karena kalau kita bicara Iran adalah Raja Asia dengan 13 kali juara Piala Asia, dan memang mereka juga berada di peringkat yang sangat tinggi 5 dunia. Tapi tidak mungkin, karena menurut saya era Indonesia sekarang di futsalnya ini adalah era level tinggi permainan yang sejauh ini saya lihat belum pernah terjadi. Dan mudah-mudahan di generasi emas timnas Indonesia sekarang ini kita bisa memberikan bukti bahwa Indonesia sudah bukan tim yang hanya bermain di level Asia Tenggara. Tentunya untuk level Asia bahkan dunia kita sudah bisa dikedepankan. Oke, Bung Veve, kalau dari penampilan skuad Garuda dalam ajang ini, bagaimana Anda melihatnya? Iya, kebetulan memang pada saat drawing itu juga saya yang melakukan. Ketika melihat kita berada di grup, mungkin yang relatif kita bisa lolos dari fase grup, ternyata juga cukup berhasil. Dan malah saya juga menjagokan 4 negara yang lolos ya. Itu ada Jepang, Indonesia, Iran, bahkan Thailand. Tapi saya miss di Thailand karena yang lolos adalah Irak. Tapi sejauh ini, Indonesia sangat layak berada di posisi sekarang, di mana kita lolos sampai ke partai final. Dan kalau saya melihat bagaimana perkembangan dari para pemainnya, satu kunci dari Hector Tito adalah bagaimana mereka bermain dengan high defense pass yang dimainkan ya. Di mana Indonesia bermain sangat percaya diri dengan kemampuan fisik, di mana para pemain hanya bermain maksimal 3-4 menit, dan akhirnya rotasi, pergantian setiap paketan, ini yang menurut saya sangat luar biasa dari Tito. Sehingga akhirnya tidak membuat tim-tim lawan itu bisa berkembang permainannya. Bahkan setelah Jepang pun, Indonesia berani bermain press tinggi dan sangat luar biasa. Oke, kemarin juga kemenangan melawan Jepang ini cukup dramatis. Bagaimana Anda melihat semangat teman-teman di lapangan? Ya, itu yang saya sangat salut ya, di mana kita lihat di era dari Kensuke ini tidak ada pemain yang sangat menonjol, tidak ada pemain yang memang dianggap bintang, bahwa semua pemain sangat merata. Di mana Hector Tito memperlakukan ini membuat supaya akhirnya para pemain tidak ada yang jumawa dengan kemampuan per individu, dan akhirnya bisa bermain secara kualitas di dalam tim. Dan kita lihat bagaimana mentality dari para pemain ya. Sekarang ini kita bicara pemain ini adalah pemain yang cukup lama bersama-sama di tim nasional, dari eranya Kensuke hingga ke Hasan Sadeh sampai akhirnya sekarang Hector Tito. Jadi artinya mereka sudah punya sama-sama chemistry yang baik, dan inilah hasilnya. Salut, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai di final dan kita bisa menjuarai Piala Asia pertama. Oke, Coach Soto juga mengatakan pemulihan fisik pemain jadi fokus utama. Bagaimana Anda menilai fisik pemain kita? Ya, kalau melihat dari setiap partai yang dimainkan, dari fase grup sampai ke fase knockout ya, saya pikir ini kita melihat bagaimana kemampuan fisik yang sangat baik ya. Itu makanya saya bilang tadi, di mana Hector Tito pintar untuk memainkan paket per paket dengan menit yang tidak terlalu banyak, dan mereka bisa bermain sangat konsisten. Nah, maka dari itu, memang kalau kita berbicara yang namanya waktu istirahat, yang memang kita lihat ya, tidak begitu banyak, mereka istirahat 1 hari, harus main lagi di hari berikutnya, dan ini membuat mereka pastinya kelelahan, tapi menurut saya namanya second win dari setiap pemain pasti akan ada, dan mereka pasti akan siap. Karena apa? Ini adalah kesempatan pertama untuk tim nasional Indonesia bisa juara di ajang Piala Asia ini. Oke, melawan Iran nanti bukanlah lawan yang mudah. Iran, apa saja yang patut diwaspadai dari Iran menurut Anda? Ya, Iran mempunyai para shooter yang sangat bagus ya, dengan tendangan keras, dengan bagaimana mereka mencari posisi. Ini yang harus terus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Tidak boleh memberikan kesempatan mereka di luar garis line gawang untuk melakukan shooting, karena memang mereka mempunyai shooter yang sangat luar biasa. Jadi harus benar-benar pressure tinggi, memberikan tekanan, melakukan blocking, dan jangan melakukan kesalahan kecil di area gawang. Ya, akhirnya ini bisa membuat juga akan merugikan Habibie ya. Ya, akhirnya bisa gampang untuk dibobolkan. Dan kalau menurut saya juga Habibie tampil sangat luar biasa. Ini dia, kita lihat ada gol Shimizu dari luar area penalti, ini harus dijaga seperti yang dilakukan oleh Jepang ya. Tidak boleh terjadi adanya shooting dari luar area penalti dari Indonesia. Oke, bagaimana kemudian pemain kita harus menutup ruang-ruang agar tidak dimanfaatkan pemain Iran nanti? Ya, bermain 1v1 dengan ketat, dengan pressure tinggi, ya, tidak mengambil sekali ketika lawan menguasai bola, karena juga Iran punya skill, bisa melewati pemain kita. Tapi saya percaya bahwa dengan taktikal yang dimainkan Hector Tito nanti, kita akan bermain dengan level yang cukup tinggi seperti sebelumnya ketika melawan Jepang, dan ini itu akan terus dimainkan oleh Hector Tito. Baik, ini kan
salah satu sejarah yang membahagiakan ya bagi timnas futsal Indonesia. Bagaimana kemudian pemain bisa menjaga psikologisnya di lapangan, khususnya saat melawan Iran nanti, Bung? Ya, kalau saya sih berpikir justru malah Iran sekarang ya, yang under pressure ya. Bagi para pemain Indonesia, saya merasa bahwa mereka juga cukup baik ya. Mereka juga down to earth, tidak terlalu berlebihan, mereka punya euforia. Karena mereka tahu tanggung jawabnya adalah mereka punya kesempatan untuk bisa menjuarai Piala Asia pertama di tanah air sendiri. Jadi saya pikir semua pemain tahu tugasnya, dan saya percaya bahwa setiap pemain juga tetap menjaga marwah bahwa nasional yang paling utama. Dan mereka sudah menunjukkan itu, dan saya respect untuk para pemain, adik-adik saya semua, di mana di tahun 2002 saya lah menjadi pionir di turnamen Asia pertama kali di Indonesia sebagai pemain tim nasional Indonesia. Dan setelah ini kita lihat bagaimana perkembangan luar biasa. Respect buat federasi, semoga ini bisa berlanjut, dan tentunya PR juga federasi untuk apa? Melakukan regenerasi, karena pemain-pemain ini juga dia pasti akan tidak terpakai lagi di kemudian hari, sehingga harus ada regenerasi yang siap untuk dipakai kelanjutan tim nasional. Oke, Bung Feve, terakhir, apakah nanti melawan Iran akan ada perubahan formasi yang akan diterapkan oleh Coach Soto? Iya, ini kembali kepada taktikal dan juga strategi, di mana harus ada counter strategi ya. Di mana mungkin Hector Soto pasti sudah melakukan evaluasi bagaimana cara Iran bermain, dengan komposisi siapa saja yang dimainkan oleh Iran untuk line up pertama. Tentunya akan ada yang namanya rotasi. Tapi kalau saya percaya bahwa kemungkinan paket pertama Indonesia tetap seperti biasa, ada Habibie di sana, ada mungkin Rizky Javier, Ais, ada juga Iqbal, terus ada Isra Megantara, dan mungkin satu lagi ada Taufi Lubis. Tapi ini kembali kepada bagaimana Hector Soto melihat lawan ya, untuk counter strategi tentunya bisa saja berubah. Oke, berapa kira-kira prediksi skor Anda melawan Iran besok, Bung? Ya, kalau bicara prediksi, ya saya nggak bisa memprediksi, tapi ya kita berdoa semoga timnas Indonesia bisa menang pertandingan. Dan bagi saya pribadi, Indonesia lolos partai final ini, Indonesia sudah juara. Oke, berapapun skornya yang penting Indonesia menang, begitu Bung ya. Oke. Amin. Ya. Amin, itu harapan kita semua. Terima kasih Bung Feve sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bung, sehat selalu. Selamat sore Mas Abi. Ya. Sebelumnya pemirsa, PSSI resmi mengumumkan daftar nama skuad untuk tim U17 Indonesia. Total terdapat 28 pemain yang sebagian besar diantaranya didapat dari kegiatan pemantauan dari berbagai klub di Indonesia, akademi, dan klub luar negeri. PSSI resmi mengumumkan daftar nama tim U17 Indonesia untuk laga uji coba internasional yang digelar pada Februari ini. Total, PSSI memanggil 28 pemain untuk mengisi skuad Garuda Asia. Hampir semuanya diisi nama-nama baru. Para pemain yang dipanggil merupakan hasil pemantauan tim kepelatihan. Pemantauan dilakukan ke berbagai klub Liga Indonesia, akademi hingga klub luar negeri. Meski begitu, nama dari generasi sebelumnya juga masuk dalam skuad ini. Ia adalah Muhammad Mirza Firyatullah yang kini membela Persik Kediri. Selain itu, PSSI juga memanggil Nicholas Indra yang bermain untuk klub Norwegia Rosenborg. Tim U17 Indonesia dijadwalkan melawan Tiongkok U17 dua kali, yaitu pada 8 Februari dan 11 Februari di Tangerang, Banten. Laga ini akan menjadi bagian dari proses pematangan tim sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap para pemain yang dipanggil sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2026.
Sebanyak 28 pemain Timnas U17 Indonesia mengikuti latihan menjelang menghadapi laga uji coba internasional melawan Timnas U17 Tiongkok. Kerjasama dan kekompakan tim menjadi fokus utama untuk mempersiapkan diri dalam laga uji coba nanti. Sebanyak 28 pemain tim U17 Indonesia mengikuti latihan di Stadion Indomilk Arena Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis malam jelang menghadapi laga uji coba internasional melawan tim U17 Tiongkok. Persiapan skuad Garuda Muda sejatinya telah berlangsung intensif selama 6 bulan terakhir dengan performa positif pada kompetisi Elite Pro Akademi usia 17 tahun. Kerjasama dan kekompakan skuad menjadi fokus utama tim kepelatihan untuk mempersiapkan skuad Garuda Asia. Karena itu, uji coba internasional sangat dibutuhkan untuk mengetahui level permainan tim. Ya, selama ini mereka udah hampir 6 bulan bersama ya. Sebelum kita EPA mulai di tahun kemarin, kita udah bersama dan saya lihat pemain udah secara chemistry udah cukup baik walaupun butuh adaptasi karena ada beberapa pemain baru lagi yang bergabung. Pertama yang dari Persik ada 2 orang dan ada Nicholas yang baru tiba. Jadi secara chemistry saya pikir nggak ada masalah. Ya, kekurangannya pasti masih ini akan kita lihat di pertandingan besok lawan Cina ya. Di situ kita akan bisa melihat saat ini level tim ini ada di mana. Karena kalau kita lihat di EPA kan saat ini mereka tampil cukup baik dan saat ini ada di posisi pertama. Tetapi saya pikir itu bukan menjadi sebuah jaminan karena saya yakin secara intensitas, secara kualitas pertandingannya juga akan berbeda. Dan pastinya pertandingan lawan Cina, saya pikir pemain akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa mereka bawa nanti di AFF ataupun di Piala Asia. Uji coba internasional melawan Tiongkok U17 juga akan menjadi bagian proses transisi kepelatihan dari Nova Arianto yang akan fokus di Timnas U20 kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ribuan korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah mulai mendapatkan harapan baru. Pemerintah pusat meresmikan lebih dari 1.300 unit rumah hunian sementara di 3 provinsi terdampak bencana. Hunian sementara dan antara di wilayah. Pemerintah pusat meresmikan 1.300 unit hunian sementara yang dibangun untuk korban banjir bandang Sumatera dan Aceh. Hunian sementara ini tersebar di 3 provinsi terdampak bencana. Di Provinsi Sumatera Utara, pembangunan dilakukan di Tapanuli Selatan sebanyak 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit. Sementara di Provinsi Aceh, hunian sementara dibangun di Aceh Tamiang 58 unit, Aceh Timur 308 unit, Aceh Utara 84 unit, dan Pidi Jaya 410 unit. Sedangkan di Sumatera Barat, pemerintah membangun 38 unit huntara di Kabupaten Tanah Datar. Huntara ini diperuntukkan bagi korban yang rumahnya rusak berat atau hilang terhantam banjir bandang. Huntara diharapkan menjadi tempat tinggal layak sampai pembangunan hunian tetap dibangun. Tapi alhamdulillah kami dengan semangat yang luar biasa, kekompakan masyarakat, aparatur desa, kami bisa mendapatkan huntara yang begitu layak. Kami dapatkan seperti ini. Warga menyambut baik kehadiran huntara karena dinilai lebih aman dan sehat dibandingkan tinggal di tenda darurat sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Sedang proses pembangunan huntara. Kita ada lebih kurang 76 titik huntara yang sangat-sangat kita harapkan sebelum puasa itu sudah selesai sehingga semua masyarakat korban bencana yang saat ini ada di titik pengungsian bisa segera masuk ke huntara. Di Aceh Utara masih terdapat 119 titik pengungsian. Pemerintah daerah menargetkan sebanyak 76 titik huntara segera rampung agar seluruh korban dapat dipindahkan secepatnya. Kita mentargetkan ada 2011 dan ditambah dengan dari PU ada 192, jadi total ada 2.449 yang akan kita bangun. Kita harapkan sebelum puasa ini semuanya selesai. Pemerintah pusat dan daerah menargetkan seluruh korban yang masih tinggal di tenda pengungsian dapat segera dipindahkan ke hunian sementara. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kawasan ekonomi khusus MNC Leader City kembali menggelar program peduli masjid yang dilaksanakan di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program yang dilaksanakan bersama dengan MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli ini bertujuan membantu kekhusyukan masyarakat dalam beribadah dengan menciptakan lingkungan ibadah bersih dan nyaman. Tiap sudut Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini dibersihkan oleh tim Town Manajemen KEK MNC Lido City. Masjid Jami Al-Hidayah menjadi masjid keempat setelah sebelumnya. Program ini menyentuh Masjid Al-Azim, Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Huda yang berada di KEK MNC Lido City Bogor. Program peduli masjid yang diinisiasi MNC Lido City dan MNC Tourism Indonesia serta MNC Peduli ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah. Kegiatan hari ini sebenarnya melanjutkan kegiatan program peduli masjid kita yang merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid, ya karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela, termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu. KEK MNC Lido City menargetkan program peduli masjid akan selesai menyentuh 8 masjid sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sangat terbantu sekali, dan ini memang yang kedua kali ya. Yang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan memang ini satu yang sangat diharapkan oleh Masjid Jami Al-Hidayah. Melalui program ini, KEK MNC Lido City, MNC Tourism Indonesia, dan MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTT memberikan pendampingan untuk keluarga anak yang mengakhiri hidupnya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pendampingan diberikan secara psikologis untuk keluarga yang hingga kini masih berduka. Pasca peristiwa anak sekolah dasar yang mengakhiri hidupnya sendiri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, polisi memberikan pendampingan psikologis pada keluarga. Pendampingan dilakukan oleh tim psikolog dari Polda NTT dan telah melakukan asesmen pada ibu korban untuk menguatkan kondisi psikologinya. Berbagai metode dilakukan termasuk dengan berdialog langsung dengan keluarga korban. Kami diperintah untuk melakukan pendampingan psikologi sekaligus memberikan penguatan kepada korban. Untuk hari pertama ini kami melakukan penguatan dulu pada korban. Tadi Mama Reti juga awalnya masih sedih, masih tertutup, tapi setelah kami berikan sedikit terapi menggunakan metode terapi ISEF, ini kok tadi bisa, setelah melakukan terapi kok bisa tersenyum. Tim psikolog dari Polda Nusa Tenggara Timur akan terus melakukan pendampingan hingga kondisi seluruh keluarga korban berangsur membaik. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Perdana Menteri Australia tiba di Istana Merdeka sekitar jam 9 pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya ini untuk perkuat kerjasama antara dua negara. Kedatangan Albanese ke Indonesia bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025. Treaty by the President of the Republic of Indonesia.
Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Defense cooperation between the two countries. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanisia menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Begitu tiba, Albanese langsung disambut pasukan jajar kehormatan. Albanese juga disambut oleh sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani. Rencananya ini Albanese juga akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari 2026. Pemirsa, sebuah operasi terhadap kelompok kriminal dilakukan di Catatumbo, Kolombia. Ini operasi dilakukan usai pertemuan Presiden Gustavo dengan juga Donald Trump. Tentara dan pasukan polisi Kolombia melancarkan operasi terhadap kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional atau ILN dan para pembangkang FARC di wilayah Catatumbo. Operasi ini dilakukan satu hari setelah pertemuan antara Presiden Gustavo Petro dan mitranya dari Amerika Serikat, Donald Trump. Operasi presisi tinggi ini dilakukan untuk melemahkan kelompok-kelompok kriminal yang mengancam penduduk sipil. 7 orang yang diduga anggota ILN tewas dalam bentrokan dengan pasukan militer selama operasi ini, sementara 1 orang lainnya ditangkap. Dalam operasi ini, pasukan juga menyita sejumlah senjata. Sebuah kelompok bersenjata menyerang rumah-rumah dan toko-toko di Kongo. Selain bangunan yang terbakar, kejadian ini juga menewaskan 10 orang. Sedikitnya 77 rumah dan toko hangus terbakar dalam serangan kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata Elite Democratic Forces atau ADF di wilayah Beni, Kivu Utara, Kongo. Serangan ini juga menyebabkan 10 orang tewas. ADF menyerbu desa Mamove, membakar gudang kakao, lubung pribadi dan rumah-rumah, menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian musiman mereka. Menurut laporan media, ADF kemudian melakukan penyergapan di Jalan Oicha Mamove, mencegat para pelancong, membakar sepeda motor, dan menewaskan warga sipil. Masyarakat menilai pemerintah mereka lalai dalam melindungi mereka dan lebih fokus ke sejumlah isu lainnya. Pemirsa, puluhan jenazah dan bagian tubuh ini diterima Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Nantinya jenazah akan dilakukan pemeriksaan secara profesional dan diidentifikasi. Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza menerima 54 jenazah dan 66 bagian tubuh warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Kendaraan membawa jenazah bergerak di samping kendaraan Palang Merah usai dibebaskan oleh Israel. ICRC menyediakan kantong jenazah, kendaraan yang dilengkapi sistem pendingin, dan tim terlatih untuk memastikan penanganan jenazah secara baik selama pemindahan ke jalur Gaza.
Mereka menerima jenazah dalam kotak-kotak tersegel yang kemudian akan diperiksa secara profesional oleh petugas. Proses identifikasi nantinya akan dimulai dengan mengumumkan kepada keluarga orang hilang dan para syuhada untuk datang dan mengidentifikasi jenazah-jenazah ini. Informasi lainnya pemirsa, sebuah pipa bensin terbakar dan menyebabkan kobaran api yang besar di California. Akibat insiden ini 50 warga harus dievakuasi. Kebakaran besar pipa bensin mengguncang Playas de Rosarito, California, Amerika Serikat. Api berkobar hebat dengan kepulan asap hitam pekat yang menembus hingga permukiman, memaksa evakuasi darurat terhadap 50 warga. Petugas pemadam kebakaran berjuang untuk mengendalikan kebakaran sekunder. Perusahaan pemilik pipa bensin tersebut menyatakan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kebocoran bensin. Tidak ada korban luka ataupun jiwa, namun tim spesialis akan memeriksa kondisi pipa dan memastikan penyebab insiden ini. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menyebabkan banjir di Spanyol Selatan. Akibatnya lebih dari 900 orang harus dievakuasi. Hujan lebat dan angin kencang telah menyebabkan banjir di seluruh Spanyol Selatan. Akibatnya pihak berwenang setempat mengaktifkan rencana darurat di kota Ubric di Provinsi Cadiz. Grazalema, sebuah kota pegunungan di Provinsi Cadiz, mencatat curah hujan yang luar biasa sebesar 512,5 mm dalam periode 24 jam. Ini merupakan rekor curah hujan dan membuat tanah jenuh hingga air muncul dari bawah permukaan. Air bergalian deras menggenangi ruas jalan dan permukiman. Angin yang kencang pun membuat sejumlah infrastruktur rusak. Langkah-langkah darurat telah diberlakukan karena kondisi yang memburuk. Pihak berwenang telah memerintahkan evakuasi pencegahan dengan lebih dari 900 orang dipindahkan dari daerah rawan di seluruh Provinsi Cadiz karena sungai meluap dan sistem drainase kesulitan untuk mengatasinya. Pemirsa, Israel juga terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melancarkan sejumlah serangan ke jalur Gaza. Korban jiwa pun berjatuhan, termasuk anak-anak. بس بناتي وين رماس وين رماس بس عزك عزك وين رماس حتى خدينا تعال حتى خدينا. Seorang ayah tak kuasa menahan tangisnya saat melihat kedua putrinya yang sudah tak bernyawa akibat serangan udara Israel. Serangan terbaru Israel di jalur Gaza mengakibatkan jatuhnya korban jiwa termasuk anak-anak. Dari total 24 orang yang meninggal dunia dalam serangan terbaru Israel di sejumlah wilayah di Gaza, 7 orang diantaranya merupakan anak-anak. UNICEF mencatat lebih dari 100 anak meninggal dunia sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Dari jumlah tersebut, UNICEF memperkirakan 1 anak Gaza meninggal dunia dan ratusan anak terluka akibat serangan setiap harinya. Pemirsa, sebuah ledakan dahsyat terjadi di dekat stasiun kereta api Kochetovka 2 di wilayah Tambov, Rusia. Diduga kereta pengangkut bahan bakar ini tergelincir sehingga memicu ledakan. Sedikitnya 16 gerbong tangki yang membawa bensin dan gas terbakar dalam insiden tersebut. 2 unit kereta pemadam dan 25 unit peralatan dikerahkan untuk memadamkan api. Otoritas setempat melaporkan kebakaran sempat meluas sebelum api berhasil dilokalisir. Sementara itu, lalu lintas kereta di wilayah Missouri ini sudah kembali normal. Meski demikian, otoritas setempat masih melakukan penanganan dan memastikan keamanan jalur kereta di lokasi kejadian. Ай, блядь, жарко, жарко, жарко. Эх, ебать. Охуеть. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah pulau kecil di Filipina Selatan. Akibatnya ini lebih dari 1.000 rumah warga hangus terbakar.
Kebakaran terjadi di Bongao, Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan pada Selasa malam. Lebih dari 1.000 rumah warga terbakar, sementara sekitar 5.000 orang terpaksa mengungsi. Kobaran api melalap habis wilayah tersebut. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Otoritas setempat saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini mengingatkan para kadernya untuk bergerak bersama rakyat. Dasko pun berharap Partai Gerindra hidup 1000 tahun lagi. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-18 Partai Gerindra digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra berharap Partai Gerindra hidup hingga 1000 tahun lagi. Ia pun mengingatkan para kader agar terus berjuang dan bergerak bersama rakyat. Simpatisan hingga seluruh elemen bangsa yang percaya. Izinkan dari hati yang paling dalam, saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Kaderisasi berkesinambungan tentunya adalah kunci keberhasilan. Selain kita Gerindra harus terus bergerak, dekat, dan ada di antara rakyat. Kita bersama ingin Gerindra hidup 1000 tahun lagi. Dirgahayu Partai Gerindra 18 6 Februari 2026, kompak, bergerak, berdampak. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Perdana Menteri Australia tiba di Istana Merdeka sekitar jam 9 pagi. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Albanese. Pertemuan keduanya untuk memperkuat kerjasama antara dua negara. Kedatangan Albanese ke Indonesia ini bukan pertama kalinya. Perdana Menteri Australia ini pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pimpinan ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Defense cooperation between the two countries at an enhanced strategic level.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, Sispiran Subiaksono, dan juga Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai, Orlando Hamonang. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray, John Feld, Ketua Tim Dokumentasi PT Blue Ray, Andri, dan Manajer Operasional PT Blue Ray, Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan sementara. 1 tersangka, John Field, yang merupakan pemilik PT Blue Ray ini, berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya. Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan?
Ya, satu lagi pada saat kita akan teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri. Pemirsa, sebuah kelompok bersenjata menyerang rumah-rumah dan toko-toko di Kongo. Selain bangunan yang terbakar, kejadian ini juga menewaskan 10 orang. Sedikitnya 77 rumah dan toko hangus terbakar dalam serangan kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata Elite Democratic Forces atau EDF di wilayah Beni, Kivu Utara, Kongo. Serangan ini juga menyebabkan 10 orang tewas. EDF menyerbu desa Mamove, membakar gudang kakao, lubung pribadi dan rumah-rumah, menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian musiman mereka. Menurut laporan media, EDF kemudian melakukan penyergapan di Jalan Oicha Mamove, mencegat para pelancong, membakar sepeda motor, dan menewaskan warga sipil. Masyarakat menilai pemerintah mereka lalai dalam melindungi mereka dan lebih fokus ke sejumlah isu lainnya. Puluhan jenazah dan bagian tubuh diterima Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza. Nantinya jenazah akan dilakukan pemeriksaan secara profesional dan diidentifikasi. Kompleks Medis Al-Shifa di Gaza menerima 54 jenazah dan 66 bagian tubuh warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Kendaraan membawa jenazah bergerak di samping kendaraan Palang Merah usai dibebaskan oleh Israel. ICRC menyediakan kantong jenazah, kendaraan yang dilengkapi sistem pendingin, dan tim terlatih untuk memastikan penanganan jenazah secara baik selama pemindahan ke jalur Gaza. Mereka menerima jenazah dalam kotak-kotak tersegel yang kemudian akan diperiksa secara profesional oleh petugas. Proses identifikasi nantinya akan dimulai dengan mengumumkan kepada keluarga orang hilang dan para syuhada untuk datang dan mengidentifikasi jenazah-jenazah ini. Pemirsa, Israel juga terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melancarkan sejumlah serangan ke jalur Gaza. Korban jiwa pun berjatuhan termasuk anak-anak. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. الناس وري الناس وسع عزك عزك وري الناس حتى انتهينا تعال حتى انتهينا. Seorang ayah tak kuasa menahan tangisnya saat melihat kedua putrinya yang sudah tak bernyawa akibat serangan udara Israel. Serangan terbaru Israel di jalur Gaza mengakibatkan jatuhnya korban jiwa termasuk anak-anak. Dari total 24 orang yang meninggal dunia dalam serangan terbaru Israel di sejumlah wilayah di Gaza, 7 orang diantaranya merupakan anak-anak. UNICEF mencatat lebih dari 100 anak meninggal dunia sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu. Dari jumlah tersebut, UNICEF memperkirakan 1 anak Gaza meninggal dunia dan ratusan anak terluka akibat serangan setiap harinya.